main game di HP kok gamenya MOBA terus, gacha terus. Kenapa nggak yang lain aja kayak game-game PC yang story-nya sama grafiknya keren-keren? Lah, kalian kira nggak bisa main game PC di HP? Lah buktinya, ini saya lagi main game favorit saya, Persona 3 Reload, di HP yang berumur 7 tahun. Lah, kok bisa? Nah, di sini saya akan kasih kalian sedikit tips dan tutorial bagaimana bisa mendapatkan experience main game PC di HP kalian, mau itu Android ataupun iPhone. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa kalau kalian suka dengan konten yang saya berikan di sini, yaitu seputar teknologi, tips and tricks, review, dan juga gaming, maka jangan sungkan untuk subscribe ke channel ini. Dan sekedar info aja, saya juga udah open membership buat kalian yang ingin mendukung channel ini lebih lanjut. Harganya gak usah mahal-mahal, tapi benefitnya saya usahakan kasih sebanyak-banyaknya. Di antaranya, kalian dapat early access kepada video-video yang akan saya upload ke depannya. Kemudian juga ada emoji-emoji custom yang kalian bisa pakai di komentar atau pas saya lagi live streaming, kalian bisa chatting pakai emoji tersebut. Sementara ini ya itu dulu aja, tapi kalau misalnya makin banyak yang join, ya mungkin akan ada sesuatu yang spesial untuk kalian para member di channel ini. So, mari kita lanjut ke videonya. Oke guys, jadi untuk video kali ini saya ingin membuat semacam game streaming setup, tapi dengan catatan itu budgetnya harus sekere-hore mungkin. Entah itu harus saya manfaatkan apa yang sudah saya punya, atau kalau misalnya harus beli barang pun itu tidak boleh mahal-mahal, jadi yang murah-murah aja. Nah, di sini kalian bisa lihat di depan saya ini udah ada berbagai gadget yang bisa dibilang ini bukan gadget yang terbaru, bukan gadget yang terbaik, tapi ini yang saya punya nganggur yang nggak tahu mau diapain ya di dalam lemari. Yang pertama di sini adalah HP-nya. Ini adalah Xiaomi Redmi Note 4X, HP yang diluncurkan di tahun 2017. Jadi sebenarnya kita untuk project kali ini tidak butuh yang namanya spek gahar dalam sebuah HP, karena yang akan kita lakukan adalah game streaming. Itu ngandelin internet doang ya. Jadi HP yang biasa pun nggak masalah di sini. Terus untuk yang kedua di sini ada speaker JBL. Ini sebenarnya saya juga nggak tahu ya ini dapat dari mana. Setahu saya ini saya menang hadiah, tapi ya udah nggak pernah dipakai lagi. Jadi kita akan manfaatkan untuk project kali ini. Terus yang ketiga di sini ada controller ya, controller PS4. Ini bukan controller asli, ini adalah controller KW. Jadi tentu apa ya, kayak respon inputnya itu tidak terlalu bagus, tapi masih bisa kita pakai untuk project kali ini. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini, ini saya udah pasang semacam grip ya untuk naruh HP di sini. Jadi ini namanya adalah Dobe apa ya, Mobile Phone Clamp for PS4 Controller Slim atau Pro. Jadi ini harganya cuma sekitar 30 sampai 40 ribuan, jadi murah banget. Dan ini udah saya pasang karena saya nggak mau pasang di video kali ini karena ini memang apa, susah banget pasangnya sih. Kemudian di sini juga saya ada ini ya, pakai klem HP yang nganggur juga, ini harga 5 ribuan kalau nggak salah. Terus juga ada ini kabel aux ya buat speakernya. Lalu di sini juga ada ini ya, apa, semacam apa kayak tali yang buat ngikat itu, dan di sini ada karet. Nanti kita akan lihat sendiri ini buat apa sih sebenarnya. Langsung aja kita mulai. Untuk step pertama, kalian pastikan harus udah download aplikasi yang namanya Steam Link. Jadi Steam Link ini adalah aplikasi dari Steam yang bisa bikin kalian itu streaming game yang sudah kalian punya di Steam itu ke mobile device, entah itu iPhone ataupun Android. Jadi ini bisa kalian download semua di iPhone atau Android juga ya. Nah, di sini untuk step pertama, pastikan kalian itu connect dulu ke komputer kalian, ke PC kalian atau ke laptop kalian. Kalian apa, scan dan pastikan Steam itu juga nyala ya, aktif di PC kalian. Lalu kita pilih. Nah, ini muncul kode ini ya, enter pin ke PC kalian saat ini. Jadi kita akan enter pin dulu di sini. Saya apa, enter dulu ya. 5109 confirm. Nah, ini otomatis akan dia mencari koneksi ya, melihat kecepatan koneksinya seperti apa, apakah dia bisa stabil dalam apa koneksi yang ditentukan atau bandwidth yang ditentukan. Nah, di sini kalian bisa lihat nih udah 70 Mbps, dia masih stabil 80. Yep, sepertinya ini dia stabil di 80 Mbps. Jadi cukup kencang ya internetnya. Nah, sekarang kalau misalnya udah ke connect ini, kita pastikan kalian ini masuk ke settingan, terus ke bagian streaming. Nah, di sini ada dua pilihan ya, ada default
dan juga enhance 1080p. Ada juga nanti biasanya kalau HP kalian itu resolusi lebih tinggi ada enhance 4K, jadi itu akan streaming di resolusi yang lebih tinggi, tapi kita nggak butuh itu juga sih. Yang penting di sini adalah kalau kalian streaming game dari PC ke HP itu konektivitasnya harus stabil dan juga ya bagaimana gambar itu tidak ada latensinya ya dari PC ke HP. Jadi pastikan kita customize dulu di sini. Nah, video di sini kalau misalnya network kalian itu jelek, maka kalian bisa pilih ke ini ya, jangan beautiful tapi ke fast. Jadi videonya fast. Ini akan mengurangi bandwidth yang dibutuhkan untuk stream gamenya dari PC ke HP kalian. Terus di sini, nah launch mode-nya ini big picture biarkan aja. Bandwidth-nya kita bisa atur. Kalian itu misalnya speed-nya pakai IndiHome yang 20 Mbps, maka ya kalian atur aja di sini 20 Mbps. Kalau misalnya lebih dari itu ya bisa diatur 30 Mbps atau 40 Mbps. Tapi untuk video kali ini saya akan set di ini aja ya, di automatic recommended. Frame rate-nya pun kalian bisa lock ya. Misalnya HP kalian itu cuman mentok di 60 Hz refresh rate-nya, maka kita set aja di 60 Hz. Kalau di atas itu gamenya bisa berjalan di 120 fps dan HP-nya pun support 120 Hz, maka kalian bisa set di automatic atau naikkan aja ke 120 fps. Resolusi di sini biarkan aja 1080p, tapi kalau kalian mau lebih lancar bisa diturunkan ke 720p atau ke 480p. Saran saya kalian jangan naikin settingan resolusi ini di atas 1080p. Karena pertama, itu akan makan bandwidth yang lebih banyak. Kedua, kalau kalian pakai kuota, oh itu boros banget guys. Saya udah nyoba dan nanti saya akan tunjukin ya hasilnya. Kemudian untuk bagian yang ketiga ini, nah kalian bisa lihat hardware encodingnya ini otomatis enabled. Ini high efficiency videonya ini matikan aja, low latency juga kita matikan kalau misalnya internet kalian nggak terlalu bagus. Kalau bagus sih ya kalian bisa nyalakan aja, itu bakalan sedikit mengenhance ya biar nggak terlalu delay banget lah antara input dan juga latency gambarnya. Udah kurang lebih seperti ini settingannya dan kita akan kembali ke menu utamanya. Nah, sekarang kita akan connect ini controller ini ke HP-nya dan paling optimal itu sebenarnya sih kalian punya controller Bluetooth ya, kayak ini stick PS4 ini kan bisa Bluetooth ya. Jadi kita bisa nyambungin langsung ke HP ini. Caranya untuk connect controller PS4 ini ke HP itu cuman kalian tahan ini logo PS-nya dan juga sini tombol share ya. Kalian tahan bersamaan. Tunggu bentar. Nanti di sini dia akan ada lampu yang kedip-kedip. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini kedip-kedip ya lampunya. Ini berarti dia masuk ke mode pairing. Sekarang kita masuk ke settingan HP-nya, nyalakan Bluetooth. Lalu kita masuk ke settings. Nah, di sini muncul ya koneksi wireless controller. Kita pilih, otomatis dia akan lampunya ini akan statis ya, nggak terlalu kelihatan ya ini kayaknya di bawah lampu, tapi ini lampunya nyala ya dan lampunya itu nggak kedip-kedip lagi, berarti ini tandanya sudah ke-connect sama HP-nya. Sekarang kita tinggal jepit aja di sini ya. Nah, kalau misalnya video ini cuman demoin bagaimana cara connect controller ke HP, terus bagaimana cara streaming gamenya, ya sampai sini sebenarnya sudah selesai. Tapi di sini kita ingin membuat the ultimate game streaming setup. Jadi tidak afdol kalau cuman hanya segini aja. Pasti kita akan melakukan ide-ide yang absurd juga sih. Jadi di sini saya ingin bagaimana caranya masang speaker ini itu biar jadi speaker dari HP ini. Awalnya sih sebenarnya saya pingin tempelin speaker ini di bagian belakangnya ya, tapi itu bakalan jadi permanen ya, pakai double tape gitu atau pakai lem. Jadi saya ada solusi alternatif yang tidak permanen banget. Jadi ya ini fungsinya di sini ya, fungsinya si clamp holder yang ini. Nah, ini clamp holdernya saya akan coba tempel di sini. Lalu saya sambungkan pakai karet. Jadi ini ya namanya juga carry hore. Setup carry hore ya kita harus manfaatkan apa yang ada. Nah, kita akan pakai karet. Nah, jadi seperti inilah kurang lebih. Jadi speaker yang ini saya jepit di clamp yang nyambung ke clamp HP-nya. Ini clamp belakangnya jepit speaker dan speaker ini menghadap ke depan. Jadi kenapa menghadap ke depan? Biar dapat efek suaranya juga. Kalau misalnya menghadap ke belakang ya berarti ya suaranya ke belakang, jadi kan nggak terlalu kedengaran. Kalau ke depan kan lebih imersif gitu. Nah, ini udah berhasil. Sekarang kita jepit HP-nya. Nah,
Dan ini so far sih sebenarnya nggak terlalu berat juga ya, jadi masih relatif ya masih bisa dipakai lah, masih bisa dimainkan. Dan untuk menyambungkan speakernya sama HP, ini saya akan pakai kabel aja karena Bluetooth-nya kan udah kepake sama ini controllernya. Takutnya kalau misalnya kita connect dua device sekaligus melalui Bluetooth itu bakal apa ada interference gitu loh. Jadi bakal keganggu sinyalnya, takutnya malah input dari controller itu ya bakal delay atau suaranya yang bakal nggak jelas gitu. Nah, kebetulan ini juga HP-nya kan speakernya mati, jadi ya bisa pakai speaker tambahan di belakang sini tuh bakalan istimewa banget sih buat penggantinya. Nah, sekarang kita nyalakan di atas ini. Sip, udah nyala. Oke, kita akan tes ya. Di sini start playing. Oke, kita gedein suaranya. Yap. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ini streaming to Note 4X ya. Oke, jadi inilah kurang lebih apa namanya model gameplaynya Persona 3 Reload di Steam Link. Ya, ini hampir no delay, ya kan? No input delay. Terus ini, ya kan? Normal ya. Gak kelihatan ada delay sama sekali. So far sih sebenarnya lancar-lancar aja ya ini, tapi ada saatnya ketika apa ya koneksinya itu agak drop, apalagi kalau kalian pakai koneksi seluler ya, itu bakalan sering drop karena memang nggak stabil. Salah satu contohnya adalah di klip yang satu ini. Ini saya rekam menggunakan iPhone saya. Ya, saya main pakai iPhone, Steam Link-nya di iPhone, dan itu resolusi cuma di 720p. Karena iPhone XR itu resolusi layarnya kan segitu ya. Dan ketika saya coba, itu banyak sekali kerasa patah-patahnya. Walaupun emang di awal tuh lancar, tiba-tiba di tengah itu kayak ya ada aja gitu loh frame dropnya, nge-lag-nya. Karena memang sinyal mobile atau mobile data itu memang nggak terlalu stabil. Dan satu hal lagi yang perlu kalian catat, kalau kalian main Steam Link ini menggunakan kuota, ya siap-siap aja, boncos kuota kalian. Ini saya stream 720p aja selama 1 jam udah 3 giga. Apalagi kalau saya streamnya itu 1080p. Oh tambah, nggak tau lah ini jatah kuota saya per bulan jadi berapa kan. Jadi ya itu sih yang perlu kalian tahu. Kuotanya bakal makan banyak, terutama untuk resolusi di atas Full HD. Nah, kita akan coba ya game ini. Like a Dragon Gaiden. Lumayan lancar sih ini ya, movementnya lancar. Nah, coba kita cari musuh di situ. Nah, si Otong. Halo. Makan tuh sepeda. Nah, bisa lihat nih gameplaynya mulus lancar ya. Ini kalau kita lihat settingannya, nih kita lihat settingannya di graphics detail ini 1080p 144 Hz facing extra high, pokoknya ini settingan semua rata kanan ya. Dan ini apa namanya lancar semua karena kita cuma modal streamingan, jadi modal internet doang, tidak butuh performa yang begitu kuat misalnya kayak Snapdragon Gen 8 Gen 3 di HP itu nggak butuh sebenarnya, karena semua ini kita mengandalkan konektivitas internet yang ya pokoknya intinya stabil aja sih. Bisa lihat ya, mantap jaya. Jadi sekian dulu aja ya untuk sedikit showcase dari The Ultimate Game Streaming Setup yang saya buat kali ini. Sebenarnya nggak butuh ya kalian taruh speaker di bagian belakang ini, tapi karena memang HP saya yang ini udah speakernya udah mati, atau lebih tepatnya nggak bisa dipakai, nggak keluar suaranya lah. Makanya pakai speaker dengan colokan aux ini bakal membuat kayak experience gameplay yang lebih istimewa aja gitu loh. Jadi suaranya lebih berasa, lebih
deep, lebih dalam gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai sekedar apa iPhone doang atau Android doang, ditaruh di apa di cantolin gitu bisa, atau kalian mau pakai tablet terus connect apa Bluetooth ke controllernya aja, itu bisa juga sih sebenarnya. Nggak perlu senagres ini, tapi kalau misalnya kalian memang mau nge-stream game favorit kalian di mana saja, baik itu lagi pas lagi liburan misalnya keluar kota tapi kalian masih pengen main game, ya selama PC kalian nyala di rumah, maka kalian bisa mengakses Steam Link ini dimanapun, kapanpun dengan sinyal yang stabil pastinya. So, sekian dulu aja ya untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten absurd seperti ini, atau konten yang nggak jelas tapi masih berhubungan dengan teknologi dan juga gaming, maka ya subscribe aja. Dan mungkin kasih ide yang lain di komentar di bawah. Dan jangan lupa juga like, dan kita sudah ada membership ya, buat kalian yang ingin join membership. Di situ ada perks yang ya cukup lumayan, harganya juga mulai 5 ribuan. Kalian bisa dapetin early access untuk video-video kita. Terus juga bisa dapetin emoji-emoji custom yang bisa kalian pakai untuk di komentar atau pas saat saya mungkin lagi iseng-iseng live stream. Anyways, thanks for watching and I'll see you next time. Bye!